di sisi itunya sih mungkin itu salah satu kekuatan fotografi sebetulnya. Dia bisa secara langsung mempengaruhi atau mengkondisikan sesuatu kepada yang melihatnya gitu dalam saat itu juga gitu. Yang mungkin belum tentu bisa dimiliki sama medium lain sebenarnya gitu. Otak kita itu hanya bisa merasakan penderitaan. Nah itu maksudnya itu tadi tuh gitu. Jadi kebahagiaan itu ilusi di otak kita tuh. Baik lagi di Voice of Raus. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal pameran di luar negeri ya. Tentang pameran di luar negeri. Yang nggak kita datangi juga. Yang tidak pernah kita Di kemudian tiba-tiba Mas Wahyu ngelempar semacam apa ya link dari artikel ya guys sebenarnya dari The Guardian dia, tapi sisi artikelnya mengkritisi tentang pameran ini. Jadi pameran ini itu kritik atau review ya. Review lah ya. Kritik apa review ya? Nanti linknya ditulis di deskripsi lah. Tapi sebenarnya kalau dibaca kayak review sih sebenarnya kayak review ya. Cuma di dalamnya emang ada unsur kritiknya. Jadi judul pamerannya tuh diadain di Sainsbury Center Norwich di Inggris berarti Norwich Inggris. Ya gitu. Iya soalnya ada klub Norwich City. Klub kayak gitu. Warna kuning hijau itu Norwich berarti. Soalnya UK tuh Sainsbury Asia.uk. Judul pamerannya Kamera Never Lies. Jadi isi pamerannya sebenarnya nampilin berbagai macam foto dan dari berbagai macam fotografer sepanjang fotografi ya. Itu maksudnya rentang yang dipamerkan tuh yang saya baca sekilas memang banyak ya, mulai di zaman perang Robert Capa gitu sampai Robert Capa, Don McCaulin, terus sampai ke yang lebih kontemporer kayak Laia Abril dan lain-lain gitu. Itu kebanyakan, tapi isinya memang kebanyakan foto-foto yang kalau di Twitter mah trigger warning gitu ya. Trigger warning. Karena yang men-trigger. Nggak semua sih. Iya nggak semua, tapi kebanyakan tapi gitu. Banyak ya. Terutama yang banyaknya jurnalistik ya guys. Jurnalistik. Karena kan foto-foto perang yang eksplisit. Yang explicit content ya, explicit content. Yang kayak gitu. Terus tiba-tiba ada artikel itu yang sebenarnya mempertanyakan lagi ya guys. Apakah foto-foto yang disajikan di situ tuh memikirkan dampak gitu ya, dampak kepada si fotografernya atau dampak ke yang ngelihatnya ketika itu ditampilkan gitu. Nah, udah lihat belum? Karena salah satunya mungkin ada foto yang paling terkenal tuh mungkin yang Bang Bang Club itu siapa? Kevin Carter yang Sudan ya, yang kelaparan gitu kan? Ya, yang itu ada burung kayak mau dipatuk. Jadi kalau yang pernah nonton film Bang Bang Club itu foto yang paling terkenal di menang Pulitzer kalau nggak salah ya, menang dan menyebabkan Kevin Carternya bunuh diri. Walaupun di film itu kayaknya bukan cuma foto itu yang bikin dia bunuh diri sih kalau saya dulu nonton filmnya. Guilty feeling sepanjang karir jurnalistik sebenarnya. Jadi bukan hanya foto itu gitu yang membuat dia post traumatic stress disorder dan segala macam juga itu. Nah itu mungkin efek dari itu salah satu lah ya, efek untuk si fotografer. Nah sekarang untuk penikmatnya nih, kira-kira gimana loh terutama untuk foto-foto yang trigger warning kayak Laia Abril juga lumayan ya. Laia Abril sebenarnya lebih smooth sih. Dia mah nggak bener-bener nggak eksplisit. Nggak sih ini kayak misalkan foto-fotonya James Natchway gitu. Yang James Natchway kan motret tsunami di Aceh aja foto-fotonya ya gitulah gitu. Sangat-sangat kalau saya sih nggak tahu ya kalau orang lain. Kalau saya sih nggak bisa ngelihat lama-lama foto-foto kayak gitu. Nggak enak aja lihat ya gitu. Ya itu mungkin realita. Nah itu juga nanti kita bahas lah nanti itu apakah itu realita. Pernah saya waktu kecil tuh ingat nggak dulu ada konflik Ambon yang konflik horizontal agama. Ya. Nah waktu saya kecil tuh ngaji, jadi beres ngaji tuh tiba-tiba dipanggil. Banyak ada yang mau lihat foto-foto di Ambon nggak? Jadi itu saya masih kecil lihat foto-foto. Jadi ada orang ke sana terus motoin, bukan jurnalis apa tapi lihat foto orang, kepala orang penggal. Ya. Itu
sampai sekarang saya masih kebayang karena waktu kecil ya lihat itu Tapi itu bukan foto jurnalistik itu. Bukan, itu ya. makanya foto Gimana, kayak citizen aja, kayak citizen relawan di sana jurnalistik atau foto-foto. ya gitu. Dan itu disturbing banget. Nah, apakah efek itu mungkin bakal ada nggak ya kira-kira ke penikmatnya gitu? Coba ulah dulu lah. Ya Allah. Kalau lihat kayak gitu. Ini dulu yok. Ini mah bukan. Efeknya dulu aja. Ya gini lah. Kalau saya sih, kalau saya pribadi sih ngelihat foto-foto semacam itu teh bukan mau menolak suatu kejadian ya gitu, bukan mau. Tapi memang bukan tipe foto yang bisa dilihat lama-lama, apalagi dinikmati lama-lama. Kalau buat saya gitu. Termasuk misalkan video-video yang beredar sekarang ya, Palestina gitu kan. Benar-benar. Itu tuh bukan jenis-jenis gambar yang meskipun tidak terjadi di depan mata saya ya gitu, tapi sangat provokatif, sangat direct gitu si efek melihatnya itu gitu. Dan itu memang mungkin salah satu di sisi itunya sih mungkin itu salah satu kekuatan fotografi sebetulnya. Dia bisa secara langsung mempengaruhi atau mengkondisikan sesuatu kepada yang melihatnya gitu dalam saat itu juga gitu, yang mungkin belum tentu bisa dimiliki sama medium lain sebenarnya gitu, karena fotografi sangat dalam tanda kutip sangat nyata gitu, sehingga foto-foto semacam itu bisa nge-trigger sesuatu dari yang ngelihatnya gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak salah di artikel yang di The Guardian itu juga dia ngebahas soal dia ngebahas kurang lebih kayak hal-hal yang sebenarnya foto-foto semacam ini tuh yang ngebentuk persepsi society sepanjang adanya fotografi, bahwa misalkan perang itu seperti itu, perang itu pasti seperti ini, realitanya seperti itu dan segala macam gitu. Dan apakah dalam tanda kutip apakah sah misalkan orang yang tidak pernah merasakan perang, tidak pernah melihat langsung, tidak pernah merasakan langsung perang atau suatu tragedi apapun itu gitu, langsung bisa kayak bikin suatu kesimpulan mungkin ya, kayak bikin kesimpulan bahwa oh perang itu pasti seperti itu, tragedi seperti itu karena hanya melihat foto-foto semacam itu gitu. Karena foto-foto itu yang akhirnya beredar, foto-foto semacam itu yang juga mendapatkan pemerhati gitu ya, karena fotonya sangat direct, sangat jelas gitu di jurnalistik yang tentu saja pasti dipercayai gitu bahwa itu ada suatu yang faktual, yang mungkin objektif dianggapnya segala macam gitu. Tapi kan itu suatu hal yang bisa kita bicarakan gitu, antara reality, truth ya, realitas atau kebenaran, objektif ataupun subjektif. Karena nggak tahu ya, tapi saya selalu bilang di beberapa podcast bahwa kamera atau memotret itu sebetulnya adalah pada dasarnya tuh dia mengatur. Maksudnya mau itu foto jurnalistik sekalipun tetap ada intensi dari si fotografernya untuk merekam kejadian dan memilih frame seperti apa yang mau dia, atau bahkan waktunya ya dan juga bahkan bisa jadi ada keberpihakan misal, karena seperti kita tahu misalnya jurnalistik hari ini juga punya itu gitu, punya beberapa media punya keberpihakan politik kemana dan hal semacam itu gitu. Dan sebetulnya yang lebih jadi concern selain tadi gambar-gambar itu sangat provokatif juga adalah sisi politisnya sebenarnya gitu. Maksudnya pasti adalah sisi politis itu gitu. Seingin menampilkan realitas yang mungkin dianggap objektif atau segala macam, tapi sisi politisnya ini juga kadang yang jadi hilang atau nggak kebaca sebetulnya dari si foto-foto semacam itu gitu. Gimana? Mungkin apa ya? Mungkin kan kalau tadi Mang Aga bilang tuh kalau fotografi itu selalu ada intensi si pemotretnya yang di belakangnya. Tapi mungkin ada istilah juga bahwa kalau fotografi itu mereduksi realitas. Ada juga yang bilang fotografi itu menangkap realitas yang terbatas. Jadi si realitas terbatas itu sebatas frame aja. Tapi ada yang juga bilang bahwa si fotografi itu adalah media yang sangat transparan. Oh ya. Jadi kita nggak pernah tahu di luar si frame itu ada apa. Jadi yang ditangkap si kamera itu hanya sebatas ya si framing itu aja. Dan kalau
ngomongin dampak sih nggak tahu ya. Kalau mungkin dampaknya itu bisa berbeda tergantung si latar belakang yang melihatnya ya. Mungkin kalau saya saya ingat tuh ada satu kalimat agak, kalau fotografi itu ketika ada yang bilang tuh agak berbeda ketika menampilkan dan menghadirkan. Bedanya aku mata. Ya kalau menampilkan tuh hanya sebatas kita memotret ditampilkan ulang gitu kan. Tapi kalau menghadirkan gitu si penglihatnya tuh bisa merasa masuk ke dalam dan merasakan apa-apa yang terlihat dalam si image itu. Kalau kasus Bedanya yang gitu. tadi tuh yang misalkan pameran yang barusan tuh, menurut lo itu menampilkan atau lebih, menghadirkan? karena kan itu sangat banyak ya fotografernya gitu. Jadi dan fotonya pun dipilih semacam the best picture gitu. The best picture dari seorang fotografer yang dianggap karyanya karya penting gitu ya, yang punya dampak kultural atau sosial gitu. Dan ditampilkan berbarengan itu macam-macam banget, karena baca segala ada Robert Capa dan Don McCullin, terus Kevin Carter. Itu foto-foto itu semua tuh ada semua tumplek di situ gitu. Yang tentunya pasti ada proses kurasi, ada proses gimana display dan segala macam, tapi kalau kayak gitu masuknya menampilkan atau menghadirkan sebetulnya? Saya tidak tahu, yang nggak bisa ngejawab. Soalnya mesti lihat langsung, datang langsung ke pamerannya bisa mesti merasakan Masih ada yang menampilkan dan menghadirkan agak tricky juga ya. Tapi bedanya berarti cuma di audiens yang ngerasa atau enggak dong? Ya, misalkan si kesannya dia tuh berhasil nggak, biasanya si fotografer tuh berhasil kan. Kalau berhasil atau enggak kan beda-beda nih audiensnya. Iya. Berarti kalau buat audiens yang ini berhasil, buat yang ini belum Bisa juga nggak berhasil. Tapi justru memang mungkin kenapa misalkan fotografi itu sejak awal kemunculannya itu justru berjaya di fotojurnalistik. Karena itu realitas. Karena dia sangat langsung gitu ya, sangat langsung, bisa langsung menggambarkan sesuatu yang mungkin tidak pernah bisa dicapai oleh medium lain sebetulnya gitu. Jadi memang kekuatan di situ gitu, dan mungkin kenapa kalau nggak salah kan judul pamerannya Kamera Never Lies ya. Jadi memang sebetulnya saya yakin judul Kamera Never Lies itu bukan sebuah statement sih. Saya yakin itu adalah sebuah pertanyaan sebenarnya gitu. Meskipun nggak ada tanda tanya di situ gitu. Tapi dengan menghadirkan foto-foto semacam itu, apakah benar tidak pernah berbohong gitu? Kalaupun misalkan, saya sih menganggapnya kalaupun memang tidak berbohong, tapi setidaknya ada yang terhalang atau tertutup. Karena dengan seseorang siapapun itu fotografer menghadirkan suatu foto atau memilih menghadirkan foto tertentu gitu untuk pameran misalnya gitu, atau untuk surat kabar gitu, tentunya ada ratusan atau ribuan foto lain yang tidak ikut ditampilkan gitu. Nah artinya kan mungkin kalau berbohong belum tentu gitu, tapi pasti ada informasi atau ada hal-hal lain yang sebetulnya tidak ditampilkan gitu. Dan itu menurut saya tetap pada akhirnya berpengaruh juga pada keputusan politis gitu. Mau nggak mau itu mah, karena ya pasti politis nggak sih? Iya sih, pasti ada itu keberpihakannya sih ya, tentang pemilihan gitu. Nah, kebetulan juga pas ngelihat itu kan saya baca tuh ya bahwa katanya si pameran itu juga pada akhirnya mempertanyakan mana yang disebut realitas, mana kebenaran. Ada pendapat soal itu? lebih filosofis soalnya biasa kalau kayak gini. Enggak juga sih. Realitas ya. Atau apa bedanya gitu misalnya? Apa bedanya realitas dan kebenaran? Mungkin apa ya? Kalau realitas itu kebenaran, realitas. Tapi kalau kebenaran itu kan setiap orang punya kebenaran masing-masing ya. Versinya sendiri. Versi masing-masing, nggak bisa dipandang hitam putih, benar salah kayak gitu-gitu kan, pasti punya sudut pandang masing-masing. Tapi kalau realitas itu menurut saya itu yang relasional. Yang kita bersinggungan langsung itu realitas. Mungkin realitas buat Arif bukan berarti realitas buat saya. Apa yang Arif katakan, apa bedanya sama kebenaran gitu? Sama aja. Kebenaran itu mungkin apa ya? Kebenaran itu yang dikatakan atau apa ya? Kebenaran itu apa ya? Kalau saya analogikan tuh kayak kebenaran itu sebuah padi yang belum diolah. Ibaratnya kebenaran. Nah, kalau realitas itu udah diolah dan kita makan, terasa manfaatnya atau terasa, itu relasional.
Menurut saya kayak gitu. Efeknya ya, ada efeknya. Bukan efeknya, bisa efek, Bisa kita rasain. rasakan langsung gitu. Itu realitas menurut saya. Iya. Ya paham. Oke. Ya dari maksudnya saya kemarin sempat googling dulu ya sebelum podcast itu dan cari tahu sebetulnya apa sih yang jadi beda antara si realitas. Saya sedikit mencatat sebetulnya kalau realitas itu kurang lebih mengacu pada kondisi sesuatu yang eksis, independen dari persepsi manusia atau interpretasi. Ya. Jadi memang realitas itu sebenarnya suatu bentuk yang ada gitu. Tapi dia berdiri sendiri gitu loh. Dia tidak, dalam kata lain sebetulnya tidak dimiliki oleh semua orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi misalkan objek fisik gitu. Ini asbak gitu. Asbak ini adalah realitas buat saya, Ulo dan Arif gitu. Setuju lah bahwa ini tuh Setuju, asbak gitu. Tapi kebenaran bahwa misalkan ini nyambung ke kebenaran bahwa kebenaran asbak ini menurut Ulo itu tadi benar menurut Ulo, misalkan menurut Ulo asbak itu kebenaran seperti apa, menurut saya kebenaran seperti apa, Arif pun bagaimana, itu akan beda-beda gitu. Jadi realitas itu memang orang mencari realitas itu dengan mencari kebenaran gitu, atau orang menemukan realitas dengan menemukan kebenaran gitu. Dan kalau misalkan ditarik konteksnya ke fotografi kan, misalkan kejadian tadi perang gitu, si perang ini kan realitas, Ada perangnya ada gitu, dialami oleh banyak orang gitu. Artinya secara bentuk dia tuh realitas karena itu terjadi gitu. Nah tapi balik lagi misalkan di situ ada jurnalistik, ada fotografer yang berusaha menangkap seobjektif mungkin. Dan artinya dia ingin menghadirkan suatu kebenaran di situ. Versinya dia. Itu adalah versinya masing-masing itu sebetulnya gitu. Masing-masing itu atau masing-masing redaktur, bironya atau apa gitu yang tentu saja itu pun akan dipengaruhi berbagai hal gitu ya. Tadi salah satunya mungkin politis dan segala macam. Gitu. Termasuk berita yang menyertainya ya. Iya. Itu yang sangat teks yang menyertainya gitu. Dan tambahan dikit ya, kayak realitas juga sering kalau sering ditubrukan gitu ya antara realitas objektif dan realitas yang dirasakan gitu. Jadi realitas itu eksis, namun pemahaman kita terbatas, pemahaman manusia itu terbatas gitu. Terbatas pada apa? Pada persepsi masing-masing, bias kognitif dan keterbatasan indera kita dan keilmuan kita gitu. Jadinya realitasnya sih pasti objektif sebetulnya gitu. Tapi saat itu mulai disentuh oleh manusia dan disampaikan ulang, jadi ada subjektivitas. Nah itu pasti ada subjektivitas sebetulnya. Begitu pula dengan kasus foto-foto tadi ya, foto-foto yang mungkin buat saya yang melihat itu akan sangat gak enak kelihatan, tapi mungkin ada aja orang yang biasa aja. Di situ aja udah subjektif kan gitu, cara melihatnya gitu. Belum lagi dari si fotonya sendiri tadi dihadirkannya oleh siapa, dengan tujuan apa dan segala macam, ya itu akan berdampak yang beda-beda juga gitu. Nah cuman misalkan sebenarnya pameran itu juga yang jadi menariknya sebenarnya karena dia berusaha mengumpulkan foto-foto ikonik dari berbagai kejadian ya di seluruh sepanjang sejarah tentunya setelah ada kamera gitu. Tapi juga artinya banyak foto. Nah ini pembahasan yang bisa dicoba nanti dielaborasi lebih jauh ya sama Ulo. Saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi kebanyakan foto yang jadi ikonik itu kebanyakan foto-foto yang sifatnya tragedi. Kalau menurut saya, gitu. Benar enggak kira-kira? Atau benar hanya berapa persen gitu? Tapi kayaknya gitu, kayak misal ya contoh ya, foto Robert Capa yang Dead Spain Soldier atau Robert Capa yang di Omaha Beach. Meskipun terlepas kontroversi tentang Robert Capa, fotonya ada yang settingan dan segala macam gitu ya. Lalu misalkan foto Flag of Iwo Jima, pernah lihat nggak yang orang tentara Amerika bawa bendera gitu. Atau misal fotonya Dorothea Lange yang migrant mother yang ibu sama 2 anaknya gitu. Yang paling baru Trump lah ya. Yang harus ketembak gini. Ketembak sekarang Trump gitu. Kan semuanya itu membicarain tragedi gitu. Dan fotonya Trump itu menurut saya berpotensi puluhan tahun dari sekarang tetap menjadi foto yang ikonik gitu ya gitu. Nggak tahu ya, apa mungkin karena referensi saya kebanyakan melihat foto-foto yang sifatnya dokumenter gitu, sehingga saya melihat bahwa kok kayaknya foto-foto yang ikonik itu justru foto-foto yang ada sisi entah apa itu, saya bilangnya mungkin tragedi gitu ya. Kalau di Indonesia tuh yang COVID itu ya, kayak mumi itu. Oh ya, fotonya Joshua Irwandi gitu. Atau foto itu loh, pernah lihat gak yang sempat rame juga tuh, itu menang WordPress atau apa atau Pulitzer yang
mobil dinaikin banyak orang terus miring. Oh iya, pernah ada. Itu foto di Indonesia kan? Jurnalistik. Ya, tragedi juga gitu. Itu kecelakaan gitu sebenarnya. Coba. Kira-kira Apakah harus memotret tragedi? Ya nggak mesti memotret, tapi mungkin kenapa ya? Mungkin orang cenderung suka itu ya. suka atau apa bahasanya? Kalau jadi ikonik berarti suka kan? Orang-orang tuh suka berarti kan? Mendapat perhatian lah ya. Mendapat perhatian. Mungkin suka terhadap foto-foto yang shocking ya bahasanya apa ya? Shocking. Yang Iya, bikin ada shock efek itunya, atau ada efek sesuatu itunya. yang berbeda gitu, sesuatu yang tak biasa. Padahal kan sebenarnya itu apa ya? Menurut saya itu berjarak banget buat dari kita karena kayak itu bukan Jauh banget gitu, nggak seharian. Keseharian Nggak kita kan. keseharian ya. Tapi apakah memang misalkan bahwa foto yang menarik tuh pada akhirnya adalah foto yang bisa jadi malah jauh dari kita atau yang nggak pernah kita lihat gitu, serasa kita nggak pernah lihat atau serasa nggak pernah kita rasakan gitu. Sedangkan di satu sisi kan banyak juga orang bikin karya berusaha mencari relevansi dengan keseharian sebetulnya gitu, termasuk saya ya. Selalu berusaha mencari relevansi, bukan mencari sesuatu yang tensi atau tegangannya tuh tinggi gitu. Ya kan saya bukan jurnalis juga gitu. Tapi itu jadi pertanyaan yang menarik sih buat saya pribadi gitu, dan saya belum coba cari tahu lebih jauh. Kok kebanyakan foto yang saya tahu dan terkenal gitu ya foto-foto yang ada sisi tragedi, ada sisi trauma, atau yang ini lo pernah lihat nggak ya? Aduh, fotonya siapa ya yang ada orang satu terus ada tank baja di depan tank baja. Oh iya, yang nyetop ya? Nah, gitu. Itu kan foto yang ikonik ya. Banyak foto kayak gitu. Iya, pernah ada tuh itu. Kayaknya mungkin kalau ibarat kayak sekarang tuh, kalau emang foto-foto kayak gitu tuh emang instan kalau sekarang mah viral ya, cepat viralnya gitu. Cepat viral ya. Karena tidak perlu kesulitan untuk mencerna gitu, karena udah digambarkan dengan sangat gamblang gitu. Langsung banget memang. Makanya mungkin kenapa itu jadi gampang dia karena emang tidak perlu effort lebih untuk mencerna itu. Beda dengan karya-karya yang tadi itu, yang karya yang mencoba mencari relevansi dan lain-lain, itu kan kita ada proses tuh. Proses mencernanya itu mungkin nggak semua orang mau dan bisa mungkin. Gitu loh ya, gimana? Mungkin. Nggak tahu ya, mungkin apa ya? Bingung saya juga. Kenapa? Mungkin itu yang tadi bilang agak tuh yang bahwa mungkin karena kebiasaan aja ya, nggak tahu tuh yang katanya tuh fotografi itu mengarahkan kita, persepsi kita terhadap apa yang kita pikirkan kan, apa yang kita lakukan. Mungkin karena kebiasaan dari dulu kayak gitu ya, foto-foto yang ikonik itu yang menjadi foto-foto yang shocking itu yang jadi ikonik, mungkin karena dari dulu dibiasakan kayak gitu mungkin ya, nggak tahu. Atau memang mungkin juga karena ya tadi bahwa fitrahnya si fotografi sendiri, dia memang memang semacam dikasih jalan untuk medium yang sangat efektif untuk menghadirkan hal-hal semacam itu gitu, dibanding medium lainnya ya gitu. Maksudnya musik yang berisi tragedi ada gitu, gambar, lukisan juga pasti ada gitu, puisi, tulisan teks tentang tragedi juga ada gitu. Tapi gini, misalnya saya baca teks tentang tentang katakanlah cinta misalnya gitu, dengan foto tentang cinta, bisa jadi saya pribadi ya, preferensi saya pribadi akan lebih bisa baca teks tentang cinta dibanding foto tentang cinta gitu. Tapi pas ngeliat foto yang yang tadi yang trigger warning gitu ya, itu saya nggak yakin ada kata-kata, saya nggak yakin ada musik, saya nggak yakin ada lukisan yang bisa bukan sebaik itu, selangsung atau se-shocking itu gitu. Jadinya saya di situ jadi ngelihat bahwa sebetulnya fotografi itu salah satu kekuatannya memang di situ gitu. Ya itu makanya kenapa atau anak dari fotografi yang paling otentik itu sebetulnya fotojurnalistik menurut saya, salah satunya gitu, karena nggak ada di yang lain mah itu gitu, fotojurnalistik tuh gitu. Iya sih, benar. Nah tapi ngomong jurnalistik nih, kemarin juga sempat ada kejadian di Indonesia nih, sebenarnya nggak terlalu tentang foto palsu. Ini yang nyambung tentang foto palsu, yaitu yang diucapkan oleh jurnalis senior sebenarnya, Pak Arbain, yang menuliskan di Instagramnya ini tentang foto palsu, bahwa
Sebenarnya foto pesawat ya, tapi diambil dari atas pesawatnya. Dan jadi si orang yang motretnya naik pesawat juga berarti? iya, tapi di atasnya gitu, lebih atas gitu dari pesawat. Yang terus dikasih caption apa sih? Dia pokoknya menyatakan bahwa itu foto palsu lah ya. Dan akhirnya disanggah oleh permintaan maaf. Bagus tuh kalau satu minta maaf. Kayaknya temennya harus dikasih tahu tuh ya Omar. Kalau salah minta maaf. Jangan makin double. Jadi yang akhirnya disambut oleh permintaan maaf dari Om Arba ini bahwa ternyata emang itu foto benar-benar diambil gitu. Nah itu soal foto palsu. Istilah foto palsu gimana ya? Gini. Saya tuh dapat suatu bahasa yang cukup menarik dari ngelihat kuliah umumnya David Campbell di India masa. Dia bilang bahwa saat sekarang tuh kita harus memandang foto itu dengan dua cara kata dia. Yang pertama adalah afeksi, yang kedua adalah kecurigaan gitu. Jadi kita tuh harus memandang foto hari ini dengan afeksi tentu perlu karena kita nggak mungkin mau mendalami suatu foto, suatu karya kalau kita nggak suka gitu, nggak ada ketertarikan tertentu, apakah itu ketertarikan estetis semata misal atau ketertarikan kontennya, konteksnya gitu. Tapi sekaligus kita pun harus memandang foto hari ini dengan penuh kecurigaan gitu. Ditambah hari ini kan teknologi artificial intelligence makin canggih gitu ya, makin bagus gitu. Hasilnya makin menyerupai gitu, menyerupai foto sangat fotografis gitu gambarnya tuh. Nah, menurut saya itu dua hal yang cukup asal didalami. Misalnya bahwa kita menyukai suatu foto karena berbagai halnya itu harus kita pelajari juga. Misalkan itu dari bentuk ya, dari bentuk formalnya itu harus kita pelajari kenapa dia memotret seperti apa. Nanti dari konteks dan kontennya pun seperti apa. Sekaligus juga kita harus curiga gitu, bahwa curiga ini bisa bermakna banyak hal. Mungkin pertama curiga tentang ini foto asli apa enggak, misalnya foto diambil pakai kamera atau enggak misal, atau ini dibuat oleh AI misalkan, atau diedit di Photoshop gitu. Nah, kecurigaan semacamnya, terus termasuk curiga bahwa seperti tadi misalkan kita melihat suatu foto yang foto jurnalistik gitu, kita pun harus curiga ini medianya siapa misalnya gitu. Nah itu juga salah satu bentuk kecurigaan dalam memandang suatu foto gitu. Saya sih ngeliatnya gitu. Jadi memang hari ini tuh nggak bisa kita menikmati foto karena kita terpukau saja dengan fotonya gitu, tanpa memaknai, tanpa ngasih filter berupa kecurigaan terhadap si karyanya gitu. Berarti apa yang dilakuin Pak Arben itu sebenarnya udah bener ya, curiga. Cuma outputnya yang salah. Nah, tapi memang kecurigaan buta itu memang menghasilkannya sinisme, gitu loh. Tapi kalau afeksi berlebihan pun jadinya cinta buta, gitu loh. Nah itu kan nggak boleh berlebihan juga memang. Jadi harus, mungkin di kasus ini agak berlebihan soal kecurigaannya gitu, sehingga dia nggak bisa melihat sisi afeksi gitu ya, sisi ketertarikan yang lain dari si foto itu gitu. Mungkin kalau dia punya atau dia melihat dari sisi lain tanpa sudah terpengaruh sentimen pribadi, judgement pribadi secara langsung terhadap suatu karya, mungkin dia pun bakal bisa ngelihat bahwa ini kayaknya palsu, tapi coba lagi dilihat lagi. Kayaknya masih mungkin deh gitu. Masih mungkin nanya loh. Gitu loh, masih mungkin nanya gitu. Mungkin masih bisa lihat eksif dan segala macam juga. Tabayun gitu ya. Ya tabayun itu bentuk dari afeksi juga gitu. Misalkan kalau saya suka seorang fotografer, salah satu cara yang saya rasa berbarengan ya, saya berjalan beriringan antara afeksi dan kecurigaan ini adalah dengan kalau saya suka suatu foto, akan saya cari tahu fotografernya gitu. Dia siapa, dia lahir di mana, kalau bisa dapat informasi dia tumbuh di lingkungan seperti apa sehingga akhirnya fotografinya apakah otodidak, apakah kuliah di apa. Kan itu akan mempengaruhi, hal-hal itu akan mempengaruhi sebuah karyanya di masa yang akan datang nantinya gitu. Sehingga itu perlu dicari tahu gitu. Dicari tahunya berdasarkan karena suka dan curiga gitu. Gimana loh? Kalau menurut saya sih mungkin yang dipakai Kang afeksi itu apa dulu bentar? Afeksi itu coba. Affection kesukaan, ketertarikan. Jadi misalkan kita nggak tahu, kita datang suatu pameran atau lihat suatu buku foto gitu. Terus kita lihat anjing fotonya halus pisan gitu. Nah, itu tuh adalah bentuk afeksi gitu. Ekspresi kita suka itu adalah afeksi gitu. Apa coba afeksi? Nah, afeksi adalah sebuah istilah psikologis yang digunakan untuk menjabarkan tentang suatu perasaan. Afeksi termasuk kebutuhan manusia untuk mendapatkan respon yang baik atau perlakuan hangat dari orang lain dalam bentuk kasih sayang,
dengan prinsip dasar Iya. perasaan jadi suka untuk saya. gitu. Jadi kalau menurut saya sih jadi ada dua kayaknya. Jadi kayak tadi tuh yang antara afeksi dan curiga. Kalau curiga itu biasanya kita pakai rasional. Kalau afeksi itu Kayak rasa. pakai rasa. Mungkin jadi kita tuh kalau menurut saya tuh sekarang tuh terlalu didominasi, mungkin agak berbeda sama agak terlalu didominasi sama rasional. Jadi kita terlalu memandang sesuatu terlalu banyak curiga, akhirnya kita lelah. Jadi terlalu rasional, terlalu banyak dominasi oleh rasional. Terus kita tuh sekarang tuh kurang mengapresiasi. Mengapresiasi itu Apresiasi. apresiasi itu apresiasi. Ulang. Apresiasi. Soalnya salah kira. Berbeda dengan memuji. Oh, iya. Jadi mengapresiasi itu kita memandang sesuatu, berbeda dengan memandang dengan melihat itu kita dengan pikiran, tapi memandang itu dengan kita tanpa berpikir, tapi kita merasakan langsung, menikmati langsung. Jadi kita tuh sekarang tuh terlalu banyak menggunakan rasio kayak gitu, jadi lelah akhirnya terhadap sesuatu yang mungkin di keseharian kita tuh kita terlalu apa ya? Ya terlalu rasional kayak gitu, jadi akhirnya lelah kayak gitu. Tapi nggak tahu ya. Tapi memang kondisi kondisi sosial hari ini tuh memang agak menuntun kita untuk itu ya. Untuk jadi rasional sebenarnya gitu. Maksudnya karena berbagai hal ya gitu. Mungkin karena media sosial, perbincangan di media sosial, di kolom komentar dan segala macam itu kan. Kita sering banget nemuin orang yang sangat rasional sekaligus orang yang sangat tidak rasional di situ gitu. Dan dua-duanya tuh kutub yang sangat-sangat bebal gitu. Sehingga misalkan kita mau berusaha netral meskipun tidak mungkin gitu, berusaha netral untuk melihatnya pun kita tuh jadi harus memilih gitu. Seolah-olah jadi harus memilih gitu. Kita harus curiga, harus rasional gitu, atau ya udah gitu, kita suka ya udah nggak jadi soal gitu. Kan itu jadi sekarang mah suka sesuatu juga kan pasti ditanya kenapa kamu suka misalnya gitu ya, maksudnya di lingkungan yang kritis gitu ya pasti ditanya, sehingga rasional itu jadi semacam alat wajib juga hari ini mah gitu. Saya nggak tahu ya, cuman di banyak pembicaraan di forum atau di komunitas tuh seolah-olah memang rasional itu hari ini sangat penting gitu, dan saya sih menganggap itu bukan suatu yang negatif selama tadi kalau buat saya sih, kalau kita memandang suatu karya, sisi afeksinya tetap dijaga, sisi rasional curiga ini tuh dijaga juga. Jadi bisa. Ya saya setuju, maksudnya tuh jangan terlalu didominasi salah satu sisi. Jadi kita ketika memandang Arif gitu, Arif ketika posting sesuatu yang kita mesti curiga, tapi juga jangan semerta-merta langsung kita tiba-tiba menjudge gitu, tiba-tiba kita kasih jeda dulu lah gitu. Kita timbang-timbang dulu mana ya, baik buruknya. Ini kalau kita dilontarkan gitu. Kalau kasus tadi itu kayaknya nggak ada jeda, jadi spontan langsung blak gitu ya. Atau mungkin itu tujuannya kayak gitu mungkin. Ya nggak tahu. Kayaknya kaget pegang medsos mungkin. Misalkan gitu ya, kalau orang yang kaget pegang medsos itu kayak nggak dia saring, kayak impulsif gitu ya. Terus aja. Terus kayak merasa punya apa ya? Apa? Coba. Ya gitulah. Ini mah gitulah ya. Cukup lah. Tapi kalau ngomongin tadi tragedi, saya jadi ingat saya pernah baca bukunya Erich Fromm tuh. Kenapa kita ditanya kenapa orang-orang suka sesuatu yang tragedi gitu kan? Mungkin orang-orang tuh bukan sekarang ya, mungkin punya sedikit apa ya, kalau istilah Erich Fromm tuh ada nekrofilia, mencintai kematian. Jadi salah satu contoh ekstrimnya. Enggak. Salah satu contohnya tuh siapa tuh? Nazi tuh. Hitler tuh dia punya yang itu. Dia tuh ekstrim banget. Ketika ada salah satu pengakuan salah satu anak buahnya ketika ngelihat si Hitler memandangi mayatnya tuh dia kayak trance gitu. Dia lama banget ngeliat mandangin mayat-mayat. Nah mungkin kita tuh punya kecenderungan kecil itu, punya ada porsi kecil di dalam diri kita tuh ketika memandang hal-hal tragedi itu. Itu juga mungkinnya kenapa foto-foto yang ikonik itu yang gitu-gitu juga. Ya, mungkin tapi kecil banget ya. Mungkin enggak tahu. The Boys juga yang hitam tuh, yang pakai baju hitam semua tuh. Noir, Black Noir juga kan dia punya. Dia kalau dia habis ngebunuh tuh dia terangsang. Lebih ngeri di series The Boys ya.
Mungkin ada, iya juga kayak kita di dalam benaknya kita lebih suka yang kayak gitu kali ya. Nggak tahu ya, itu mungkin ya. dugaan aja. Saya pernah baca juga sih sebetulnya kayak misalkan saya nggak tahu ada hubungannya apa enggak, tapi manusia itu sebetulnya kalau misalkan dia, ini siapa yang ngomong ya, saya lupa ya, Schopenhauer atau siapa ya, intinya kalau manusia itu menemukan kebahagiaan tuh ada batasnya. Di sini gitu, bahagia dapat uang miliaran, bahagia karena sehat, misal bahagia karena apa tuh di situ gitu, dia tidak akan Naik. sebetulnya. Tapi kalau rasa sakit, pain gitu dan kesengsaraan itu tidak terbatas. Setiap kejadian yang bersinggungan dengan pain dan ya sakit dan kesengsaraan tuh itu akan terasa berkali-kali lipat dari yang sebelumnya gitu. Benar nggak? Coba. Atau nggak pernah apa happy aja hidupnya mungkin? Ya walaupun banyak pangabutuh ya. Walaupun tiap hari lewat kopo. Ya alhamdulillah masih bisa bahagia. Alhamdulillah. Ya lo ya. Gimana? Iya tapi bahagia tuh ya Di situ. nggak, tapi kalau saya sih dari pengalaman pribadi saya sepakat gitu. Soalnya kalau bahagia itu memang iya kita akan merasakan bahagia di saat momen tertentu gitu ya. Udah gitu. Tapi kalau masalah gitu, masalah itu akan kerasa berat, jauh lebih berat. Karena kalau misalkan saya ngomongin masalah saya 2 tahun yang lalu gitu, sama sekarang masalah yang kejadian hari ini misalnya, saya akan ngerasa masalah yang hari ini jauh lebih berat dibanding 2 tahun lalu. Meskipun mungkin 2 tahun lalu secara dampak atau apapun itu lebih berat sebetulnya gitu dibanding yang sekarang. Tapi rasa yang muncul, tapi kalau saya ngebayangin sesuatu yang bahagia di hidup saya gitu, yang hari ini terjadi, yang dulu terjadi, ya segitu sebetulnya, nggak akan jauh. Ya nggak tahu ya, tapi mungkin beda-beda tiap orang. Tapi saya sih Jangan dipikirin sih. Psikolog biasanya yang banyak dipikirin. Enggak, kebahagiaan itu apa ya? Apa ya? Jadi kebahagiaan. Nggak tahu juga ya. nggak, makanya kenapa zaman dulu juga adanya tragedi dan komedi kan? Apa sih di zaman Yunani zaman itu tuh, Roma dan segala macam tuh adanya tragedi dan Tapi komedi. jadi ingat satu teman saya pernah bilang bahwa otak kita itu hanya bisa merasakan penderitaan. Nah itu maksudnya itu tadi tuh. Gitu. Jadi kebahagiaan itu ilusi di bawah otak kita tuh. Tapi kalau secara biologis ya, kalau penderitaan itu sebenarnya ketika kita dideru terus dengan penderitaan, otomatis tuh otak kita tuh mempertahankan diri dengan memecahkan satu zat endorfin, yaitu disebut zat kebahagiaan itu. Jadi sebenarnya naik tumpang tindih kayak gitu, ketika menderita bahagia, menderita bahagia. Mungkin itu terus-terusan kayak gitu ya, nggak tahu juga. Ya pasti terus-terusan begitu. Selama hidup ya. Iya. Ya, Jadi gitu teman-teman. Kesimpulannya adalah tidak ada. tidak perlu ada. Sebenarnya tidak ada. Nanti kalau yang mau baca-baca lengkap artikelnya kita kasih Masukin di deskripsi di link, terus kita cantumin juga link tentang pamerannya ya kayak. Silahkan, siapa tahu ada yang mau berkunjung ke Norwich. Nggak tahu masih ada nggak ya? Pas ini tayang atau masih ada atau enggak, silahkan. Siapa tahu kan ada yang nonton di Inggris. Itu kapan pameran juga saya nggak lihat tanggal. Tadi ada di webnya, cuma lupa. Tahu udah berapa tahun yang lalu. Soalnya tadi pas dilihat masih bisa buy tiket, masih bisa. Oh, berarti masih berlangsung. Nah, jadi kayaknya masih bisa. Oke, itu teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Untuk yang mau support kita masih bisa di traktir. Alhamdulillah kemarin ada ya guys dari Juragan Kuningan. Beren ya. Turun pokoknya yang udah nyumbang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.